Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Senang sekali saya Vivi Rahayu Fatimatu Zahro menjumpai pemirsa Metro TV Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode Syariah Corner kali ini kita akan membahas tentang halal bihalal. Sudah ada bersama saya Ustadz Soma Afdilah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi. Baik Ustadz, terkait dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi ya di awal, yaitu tentang halal bihalal. Sebenarnya nih Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan halal bihalal itu? Karena nih masyarakat nih kayaknya masih awam dengan apa sih pengertian dari halal bihalal itu. Ya, silakan benar. Ustadz penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Jadi halal bihalal ini kan sudah sangat familiar gitu di telinga kita ya. Orang bilang halal bihalal, halal bihalal. Ada acara apa? Halal bihalal. Seperti itu. Ingin mengadakan acara halal bihalal. Sebenarnya dalam halal bihalal ini definisinya itu apa sih gitu? Definisi dari halal bihalal secara bahasa, ini kan bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Ada 3 makna di sini. Makna pertama, halal bihalal adalah maaf dengan maaf, lalu boleh dengan boleh, dan halal dengan halal. Itu secara bahasa. Namun secara istilah, halal ini diartikan sebagai sebuah momentum, yaitu momentum yang digunakan untuk di dalamnya ini kita dapat saling maaf-maafkan, terus saling membolehkan, dan juga saling menghalalkan, seperti itu. Oke, baik nih Ustadz. Tadi dari definisi halal bihalal ya menurut bahasa Arab, benar ya bahasa halal bihalal itu merupakan sebuah kata dari bahasa Arab yang tadi kalau nggak salah Ustadz artikan bahwasanya halal bihalal ini adalah halal menghalalkan, boleh membolehkan, atau maaf memaafkan, begitu ya. Nah sebenarnya apa sih Ustadz yang dimaksud dengan halal menghalalkan ini? Nah, halal menghalalkan. Ketika acara halal bihalal ini tentu kita mengadakan acara halal bihalal, ada makanan kan? Ada makanan, terus kita sediakan makanan yang halal. Makanan ini dihalalkan dan halal dengan kehalalan. Yang mana kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakan makanan yang halal.
Di mana perintahnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi Mbak Vivi, orang yang diperintahkan untuk memakan makanan yang halal di sini adalah orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman mah nggak usah ikut-ikut ya. Jadi orang-orang yang beriman ini Allah perintahkan untuk memakan makanan yang baik juga halal. Lalu di sini ada kata thayyib. Kulu min thayyib, makan yang baik. Menurut Imam Syahid Ramadan Al-Buti, seorang ulama karismatik dari Suriah, beliau mengatakan bahwasannya kata thayyib di sini ini memiliki dua makna. Jadi makna yang pertama itu thayyib merupakan makanan yang lezat dan juga bermanfaat bagi tubuh kita. Apa saja? Ada buah-buahan kan? Buah-buahan kalau misalnya jeruk, apel itu mengandung vitamin C. Baik kan untuk tubuh kan? Terusan ada sayur mayur untuk kesehatan. Terus ada daging. Daging ada yang Allah ciptakan di darat dan juga ada yang Allah ciptakan di laut. Yang di darat ada yang Allah haramkan dan ada yang Allah halalkan. Lalu yang di laut semuanya Allah halalkan. Kecuali kapal selam. Kapal selam Allah haramkan, nggak boleh ya. Seperti itu. Terus mengapa sih yang diharamkan ini tidak boleh dimakan? Karena yang diharamkan ini tidak sesuai dengan tubuh kita. Karena tidak sesuai dengan tubuh kita, jadi nggak boleh dimakan ya Allah. Ini merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita agar kita itu dapat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita dapat menjalankan ibadah, menjalankan perintah yang suci, ibadahkan perintah yang suci dan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembahku, kata Allah. Ya, ini makanan-makanan yang halal itu tadi ini merupakan fasilitas yang Allah berikan agar kita itu dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna yang kedua daripada kata thayyib itu adalah makanan yang halal atau diperbolehkan dan tidak diharamkan. Maksudnya ya makanan bukan dari ambil mencuri. Jadi ketika kita mengadakan halal bihalal ini bukan makanan yang dari hasil korupsi misalnya atau mencuri atau makanan yang tidak baik lah seperti itu. Yang penting ketika mengadakan halal bihalal nih, kita harus menggunakan makanan yang bermanfaat dan lezat dan tentunya halal. Oke, baik. Jadi maksud halal dengan halal itu adalah intinya tentang makanan. Apabila makanan yang kita makan itu baik, maka itu seterusnya juga akan baik gitu ya Ustaz. Kemudian tadi kalau misalnya boleh dengan boleh itu bagaimana Ustaz? Nah, boleh dengan boleh. Kita menjalankan puasa, ibadah puasa 30 hari ya. 30 hari. Tentu pagi sampai maghrib itu kita tidak boleh makan. Nah, ketika Syawal tiba, Idul Fitri nih, tentu ini diperbolehkan. Itu maksudnya di situ. Jadi kita merayakan dengan halal bihalal itu, kita bisa makan nih ketika sudah berakhir daripada bulan Ramadan tersebut. Seperti itu. Kemudian Ustadz, kalau misalnya maaf dengan maaf tadi, itu apa Ustadz? Benar kali. Maaf dengan maaf. Kalau kita kan sesama Muslim itu harus saling memaafkan ya. Ya, ini sebuah momentum yang tepat sekali apabila kita menggunakan halal bihalal ini sebagai momentum untuk memaafkan. Ketika kita punya keluarga ya di kampung, kan jarang kali kan ketemu kita. Jarang ketemu dengan misalnya orang tua kita lagi merantau gitu.
Ya, setahun sekali itu pas ada acara halal bihalal kita jumpai orang tua kita seperti itu. Baik Ustadz, menarik sekali nih penjelasannya. Tapi kita break sejenak ya Ustadz. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, tetap di Syariah Corner.